Apakah sudah terlihat di layar, di display? Sudah Pak, sudah terlihat. Baik. Sudah Pak, terlihat. Jadi pada hari ini saya akan mengulas ya tentang akustik bawah air. Sebenarnya akustik bawah air ini adalah dasar-dasar dari semua peralatan di peralatan survei batimetri, survei maksudnya survei hidrografi seperti single beam echo sounder, terus sub bottom profiler, kemudian set scan sonar. Itu semuanya menggunakan single beam. Eh, saya yakin rekan-rekan sudah biasa menggunakan single beam echo sounder. Namun demikian, saya ingin menekankan bahwa dasar teori itu wajib dikuasai. Jadi saya berharap rekan-rekan bukan cuma mampu mengoperate atau menjalankan alat echo sounder, tapi juga harus mengenal dasar-dasar dari akustik bawah air. Baik, ini profil saya berkecimpung dari tahun 91 sampai sekarang, tapi saya lebih banyak di bidang oil and gas, jadi aplikasi survei itu lebih banyak untuk keperluan oil and gas seperti eh, eksplorasi, eksploitasi, maintenance, inspeksi, semua peralatan oil and gas. Kemudian ada 3 bahasan yang akan saya sampaikan. Pertama, dasar-dasar akustik bawah air. Kedua, single beam echo sounder. Dan ketiga, pemilihan single beam echo sounder. Kita tahu hampir seluruh alat survei. Kalau kita bicara alat survei, pasti kita bicara alat ukur, ya. Alat ukur jarak atau sudut. Dan yang kedua adalah alat pengindra atau sensing. Kita tidak bisa melepaskan alat ukur dengan alat pengindra atau sense, karena kita ingin tahu apa yang kita petakan. Kalau kita salah memberikan informasi apa yang dipetakan, maka informasi geospasial yang disajikan akan salah atau tidak akurat. Kita tahu bahwa akurasi atau keakuratan suatu produk peta itu ada 2, satu akurasi di geometri posisi atau koordinat, yang kedua akurasi dalam hal informasi geospasial atau informasi tampilan peta tersebut, ya. Kemudian kita juga mengenal bahwa hampir semua alat survei itu menggunakan gelombang. Kita bagi 2 gelombang yang sering dipakai di survei dan pemetaan. Pertama adalah gelombang elektromagnetik, yang kedua adalah gelombang akustik. Gelombang elektromagnetik itu sudah kita banyak mengenal. Contoh yang paling gampang, orang topo itu pasti menggunakan total station dan EDM. Itu alat yang digunakan dengan menggunakan gelombang mikro sehingga memungkinkan mengukur jarak. Kemudian juga GPS atau GNSS juga menggunakan gelombang mikro. Hasil yang didapat itu adalah berupa ukuran satu jarak. Kemudian juga gelombang radio, kita mengenal radar. Radio itu radio detecting and ranging yang banyak digunakan di kapal-kapal, ya. Kemudian SLR atau satellite laser ranging, LLR lunar laser ranging. Kemudian satelit remote sensing yang berguna untuk mengindra apa yang ada di atas permukaan bumi.
ada SAR atau Satellite Aperture Radar. Kemudian dalam hidro itu ada tight gauge yang juga menggunakan radar. Tentu gelombang elektromagnetik ini tidak bisa diterapkan di dalam air. Walaupun kita mengenal istilah LIDAR ya, LIDAR Light Detecting and Ranging yang menggunakan gelombang infrared dan cahaya. Banyak orang beranggapan bahwa LIDAR bisa menggantikan echo sounder. Itu sepengalaman saya tidak memungkinkan. Kalaupun bisa, LIDAR itu hanya sebatas di kedalaman 10 meter atau kurang. Dengan syarat kecerahan air itu bisa dipastikan, yaitu menggunakan seisi plate. Jadi tanpa itu maka LIDAR tidak bisa digunakan untuk melakukan pengukuran kedalaman. Nah, di sini satu gelombang yang bisa kita gunakan untuk pengukuran dan penginderaan di dalam air atau di bawah air adalah gelombang akustik ya. Kita mengenal current meter atau alat pengukur kecepatan dan arah arus atau ADCP. ADCP itu Acoustic Doppler Current Profiling. Kemudian kita mengenal echo sounder, sub-bottom profiler, seismic, side scan sonar, underwater positioning system, dan tight gauge. Jadi alat yang bisa diaplikasikan atau bisa menerapkan gelombang akustik cukup banyak ya. Walaupun sama-sama menggunakan gelombang akustik, tapi hasil yang diperoleh berbeda-beda. Seperti current meter, kita bisa mendapatkan arus. Tight gauge mendapatkan fluktuasi muka air laut. Echo sounder kedalaman, sub-bottom profiler itu informasi tentang eh, strata atau stratum dari lapisan batuan atau sedimentasi. Kemudian seismik lebih jauh daripada sub-bottom profiler karena bisa menembus sampai ratusan bahkan ribu meter. Side scan sonar kita bisa mendapatkan informasi mengenai informasi naik turunnya, bukan naik turun tapi kekasaran kekasaran dan kekerasan sedimentasi yang ada di permukaan dasar laut. Kemudian juga ada underwater positioning system, itu nanti produknya adalah posisi di dasar air yang sangat penting, dan terakhir tight gauge. Jadi apa yang bisa membedakan ini walaupun sama-sama gelombang akustik? Pembedanya itu adalah prinsip pengukuran ya. Seperti current meter kita menggunakan Doppler shift atau pergeseran Doppler, efek Doppler. Echo sounder itu pengukuran waktu perjalanan gelombang. Sub-bottom profiler menggunakan teknik reflection atau pantulan yang kemudian diukur impedansi akustiknya. Begitu pula seismik, side scan sonar itu teknik yang digunakan adalah teknik scatter atau backscatter atau hamburan yang diterima balik oleh transducer. Underwater itu mengukur sama underwater positioning system, principally itu sama dengan echo sounder yaitu mengukur jarak. Cuman echo sounder itu jaraknya itu vertikal dan mengenai dasar laut. Sedangkan underwater positioning system itu adalah jarak miring atau slant range antar antar alat akustik seperti transducer dengan transponder atau transducer dengan pinger, terus kemudian responder, responder dengan transducer, responder dengan transponder, dan seterusnya. Tight gauge itu mengukur naik turunnya muka air dengan menggunakan ultrasonik. Baik, di bawah ini adalah spektrum dari gelombang, yang sebelah kiri adalah gelombang elektromagnetik yang bisa dipakai. Kita sudah sebutkan tadi,
Yang paling kiri itu adalah gelombang radio, mikrogelombang, infrared, dan tampak ya. Kalau yang paling kanan itu sinar gamma, sinar X itu biasanya digunakan untuk inspeksi, untuk mengetahui defect. Biasanya orang-orang inspeksi menggunakan sinar X dan sinar gamma untuk keperluan penginderaan atau pendeteksian defect atau kerusakan pada alat-alat metal. Yang sebelah kanan itu adalah gelombang akustik ya yang biasa kita gunakan. Itu ada 3 spektrum, satu ultrasonik, kemudian audiosonik, yang paling kiri itu hipersonik ya. Jadi yang ultrasonik itu suatu gelombang suara yang mustahil kita bisa dengar ya, karena frekuensinya itu sangat besar di atas 20 kilohertz. Audiosonik itu adalah suara yang biasa kita dengar karena dia antara 10 sampai 12 kilohertz, dan hipersonik itu frekuensinya sangat kecil ya. Baik, kita mulai dengan gelombang ya, tidak usah terlampau teoritis, cuman saya harap teman-teman itu paham mengenai gelombang. Ya. Gelombang itu adalah getaran yang merambat dari satu titik ke titik lainnya melalui suatu media atau ruang hampa. Nah, kalau gelombang akustik itu tidak bisa merambat di ruang hampa. Begitu pula kebalikannya, gelombang elektromagnetik dia tidak bisa merambat di dalam air. Oleh karena itu, kita tidak bisa melakukan pengukuran posisi di bawah air dengan menggunakan GPS. Kemudian getaran itu merambat, menghantarkan energi dan bergerak dalam kecepatan tertentu. Tapi si materi itu tidak bergerak ya. Jadi gelombangnya aja dia bergerak ya. Jadi berbeda dengan arus ya. Kalau arus semuanya terbawa. Kalau gelombang itu perambatan energi. Kemudian gelombang itu dibagi dua, ada transversal, ada longitudinal. Nah, gelombang transversal itu adalah gelombang yang arahnya itu tegak lurus arah gelombang. Sehingga kita mengenal ada istilah bukit dan lembah gelombang. Kemudian panjang gelombang itu adalah jarak antar dua puncak bukit atau dua lembah. Lalu amplitudo adalah simpangan terjauh dari garis keseimbangan. Kemudian ada istilah periode atau waktu, itu waktu yang diperlukan untuk membuat satu gelombang. Dan frekuensi adalah kebalikan dari periode. Jadi semakin tinggi periode, semakin kecil frekuensinya. Tapi semakin cepat atau periodenya semakin kecil, maka gelombangnya itu frekuensinya semakin besar ya. Nah, yang kedua adalah gelombang longitudinal. Nah, longitudinal itu gelombang yang arah getarnya itu sejajar atau berimpit dengan arah perambatan. Nah, ini mirip pegas ya. Nanti ada kompresi, kemudian dilepas, terjadi ekspansi atau peregangan. Jadi ada perapatan, peregangan. Nah, mirip dengan transversal, panjang gelombang itu jarak antara dua kompresi atau dua rapatan atau jarak antara dua peregangan. Sedangkan definisi lainnya adalah sama, amplitude, periode, dan frekuensi. Untuk rapatan atau kompresi itu daerah di sepanjang gelombang yang memiliki rapatan atau tekanan molekul yang lebih tinggi. Jadi kalau kita bicara tentang apa, eh, jadi kalau dia merambat ke dalam suatu apa media yang partikelnya lebih padat, maka si gelombang akan bergerak lebih cepat. Persamaan gelombang, persamaan gelombang itu sederhananya karena gelombang itu adalah satu siklus ya berulang kali. Jadi dia memiliki fungsi sinus atau kosinus.
yaitu A kali kosinus dalam kurung KX kurangi FT. Kenapa ada KX? Karena ini adalah gelombang berjalan ya, kan ada gelombang diam, stationary wave, ada gelombang berjalan. Ini dia berjalan terus sampai jauh. Di mana A itu adalah amplitudo, nanti besarnya tergantung pada power ya. Power. Kemudian K itu angka gelombang ya, satu gelombang, dua gelombang, tiga gelombang dan seterusnya. X itu jauhnya, jarak gelombang dari pusat dari sumber gelombang. T itu waktu, waktu mulai dari dipancarkan sampai sejauh gelombang itu merambat. Kemudian ini yang paling penting adalah cepat rambat gelombang ya. Cepat rambat gelombang itu V itu sama dengan gelombang dibagi T atau gelombang dikali frekuensi. Jadi semakin tinggi frekuensi maka gelombangnya semakin cepat. Nah ini seperti ini gelombang. Sekarang kita meningkat melanjut ke gelombang akustik. Ya. Gelombang akustik adalah gelombang mekanik. Ya. Jadi memerlukan suatu gaya atau power ya. Contoh ya, hari-hari itu kita gitar. Gitar itu dipetik, kemudian suaranya terdengar karena ada rongga ya. Di dalam gitar akustik itu ada rongga yang berguna untuk menguatkan bunyi. Kalau kalau dawai atau senar yang tanpa rongga, maka bunyinya tidak terdengar. Maka diperlukan suatu rongga sehingga bunyi dari dawai yang dipetik akan eh, terdengar oleh telinga kita. Jadi gelombang mekanik ini merambat suatu media yang kontinu dan elastis ya. Kalau medianya nggak kontinu, misalkan gelombang suara merambat ke satu batuan, kemudian, nah ini perlu untuk rekan-rekan yang banyak, misalkan bekerja di pengeboran lah, menyiapkan lokasi pengeboran. Sebelum rig masuk, kita pengen tahu bahwa lokasinya itu bebas dari gas atau enggak. Karena umumnya semburan blowout, semburan liar ya, seperti lumpur lapindo, itu karena adanya gas. Nah, kalau kita tes, kita uji menggunakan gelombang akustik, karena itu gas itu adalah media yang tidak kontinu ya. Kalau misalkan batu, terus di tengah antara lapisan batu itu ada gas, maka terjadi suatu diskontinuitas. Maka nanti bisa terdeteksi di gelombang suara itu hilang, jadi tidak merambat ya. Kira-kira paham ya. Begitu pula dengan misalkan pengerukan. Habis dikeruk itu kan nanti terjadi turbulensi atau naiknya lumpur-lumpur halus ke atas, maksudnya mengambang di water column atau di badan badan air. Nah, itu antara lumpur lumpur halus dengan dasar perairan itu terjadi suatu discontinuity. Nanti si lumpur halus itu bisa dideteksi dengan menggunakan gelombang akustik frekuensi tinggi. Sehingga nanti kalau hanya menggunakan satu frekuensi, eh, dasar laut sebenarnya itu tidak akan bisa terdeteksi. Jadi harus ada dua frekuensi atau dual frekuensi supaya tertangkap media tersebut, supaya lanjut lagi kayak seperti itu. Jadi contohnya itu udara, air, sedimen, atau lapisan batuan seismik. Kemudian tadi udah saya sebutkan memerlukan sumber bunyi ya. Contohnya transducer. Transducer, saya yakin teman-teman udah pernah lihat transducer. Itu dalamnya itu seperti simbal. Mungkin ada yang senang main drum, yang trek-trek. Kalau kita pukul pakai kaki, trek-trek-trek. Nah itu mirip-mirip seperti itu. Jadi kita tekan simbal, nanti simbalnya bunyi seng, sering, sering. Nah itu atau ping, ping, ping. Nah itu namanya transducer. Jadi mirip simbal. Simbal pun bermacam-macam
ukurannya ya, karena itu menunjukkan frekuensi. Kalau kita lihat drum itu banyak sekali simbal tergantung keahlian si drummernya. Kemudian gelombang akustik itu adalah gelombang longitudinal, gerakannya bolak-balik, menghasilkan kompresi dan ekspansi. Ini ada gambarnya. Kita analogkan ekspansi itu dengan bukit, kemudian kompresi itu dengan bukit, ekspansi atau peregangan itu dengan lembah, sehingga jarak antar gelombang itu dua bukit atau dua kompresi atau dua ekspansi, itu namanya panjang gelombang. Paham ya sampai sini ya? Ini teoritis, tapi tetap perlu. Kemudian kita mengenal seismic trace. Kalau kita bicara seismik itu kita bicara akustik ya. Kalau kita dengar gempa pasti kan ada getaran gitu. Mungkin teman-teman ada yang pernah merasakan gempa karena saya di sini dua atau tiga kali merasakan gempa itu bergetar. Nah itu getaran itu adalah gelombang akustik. Ini komponen dari gelombang akustik disebut seismic trace. Oh, gampangnya pasti kalau kita bicara acoustic trace atau seismic trace itu terdiri dari seperti tadi amplitudo, puncak, palung atau lembah, zero crossing itu tengah-tengah ya. Kalau bicara gelombang laut itu laut kalepnya, laut tenangnya itu zero crossing, tinggi dan panjang gelombang. Ini sekadar apa pengetahuan. Kemudian sifat akustik. Nah, ini perlu diketahui bahwa gelombang akustik itu merambat ke segala arah ya dengan sama besar. Nanti bentuk berkasnya atau beamnya itu seperti bola. Nah, untuk membayangkan nanti teman-teman bisa lempar batu ke danau gitu. Begitu batu mengenai permukaan air, maka si gelombang itu akan ke segala arah seperti bola terus sampai ke bawah sampai batunya menekan dia akan membuat suatu berkas atau beam seperti bola. Jadi luas permukaan yang dilewati oleh bunyi itu didefinisikan sebagai luas permukaan bola. Tentu kalau echo sounder bentuknya seperti ini, bentuk berkasnya seperti bola, itu tidak bisa digunakan untuk mengukur kedalaman. Tapi ada satu alat akustik yang pola gelombangnya itu seperti bola atau setengah bola. Nanti insya Allah kalau ada waktu saya akan sharing mengenai underwater positioning system, di mana sistem penentuan posisi bawah air ini menggunakan berkas akustik yang berbentuk bola, ya, menyebar ke 360 derajat. Kemudian gelombang akustik menembus, ya, melewati semua media, tentu bergantung pada frekuensi, ya. Ada tanaman bisa lewat, yang halus, yang kasar, batu, pasir, lempung, itu bisa ditembus oleh gelombang suara. Ini terbukti dengan adanya gempa ya, gempanya jauh tapi terasa kita sampai ke sini. Kemudian kuat kerasnya bunyi, itu tergantung amplitudo. Nah ini penting kalau rekan-rekan melihat echo sounder pasti ada gain, gain itu penguatan ya. Misalkan kepingin jelas bayangan dasar laut kita perbesar powernya dengan cara mengatur gainnya. Nah, kuat kerasnya itu tergantung amplitudo dan jarak. Semakin jauh itu nanti semakin lemah. Nanti kita kerasin, kita kuatkan lah seperti apa? Gampangnya itu seperti speaker ya. Kalau teman-teman sering nyanyi karaoke misalnya kurang besar, digedein volumenya seperti itu. Kemudian ada medan akustik atau daerah yang terpengaruh oleh akustik. Kemudian memiliki intensitas. Intensitas itu tekanan akustik.
dibagi menjadi luas yang kena tekanan. Kemudian ada level intensitas. Nah, ini penting ya. Satuannya desibel. Ini menunjukkan kekerasan 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 atau kekasaran medium yang terkena gelombang akustik ya. Semakin dekat itu semakin keras desibel. Kalau kita gelombang audio ya yang bisa kita dengar itu satuannya desibel positif ya. Misalkan 1 desibel, 2 desibel, 3 desibel, 10 desibel. Nah, 1 desibel itu teman-teman bisa membayangkan suara lonceng dipukul teng, tapi itu 1/10-nya. Nah, itu 1 desibel. Tapi di dalam alat hidroakustik atau akustik bawah air, itu nilai desibelnya itu minus, bukan berarti ini. Jadi ada -1, -2, -3, minus. Semakin minusnya besar, itu biasanya medium yang terkena itu lunak atau lembek seperti lumpur. Nah, lumpur itu kalau terkena gelombang akustik, kemudian diukur skaternya, apa hamburan baliknya itu mungkin sekitar taruhlah -16. Tapi kalau pasir itu karena partikelnya relatif besar ya dibandingkan lumpur, itu desibelnya lebih besar, mungkin -11 dan seterusnya. Nah, level intensitas akustik itu berguna untuk melakukan interpretasi klasifikasi sedimen. Jangan lupa ya, satuannya desibel. Kemudian gelombang akustik itu mengalami hamburan, hamburan, terus penyerapan, absorption, pantulan, refleksi, dan pembiasan. Karena apa? Karena adanya perbedaan sifat elasis dari medium atau kita sebut dengan impedansi akustik. Termasuk di kolom air ya. Kolom air juga ada penghamburan. Makanya beberapa waktu yang lalu orang-orang apa biologi ya, atau IPB ke lautan itu bisa eh, menilai kekeruhan air dengan menggunakan data multibeam echo sounder. Jadi walaupun di air tetap ada scattering partikel-partikel yang ada di air seperti lumpur-lumpur halus. Kemudian ini respon batuan atau sedimen terhadap gelombang yang datang berbeda-beda ya tergantung sifat fisik sedimen atau batuan seperti umurnya semakin tua, kepadatan, densitas, kedalaman. Kemudian gelombang yang terpantul atau terhambur ditangkap oleh geopon, ya, geopon, kemudian diteruskan instrumen untuk selanjutnya direkam. Nah, ini berlaku hukum Snellius bagi teman-teman yang senang fisika. Jadi kita lihat gelombang begitu kena medium, ada yang dipantulkan, ada yang dihambur. Kalau dihambur nanti tergantung pada kekasaran permukaan dan kekerasan permukaan material. Kemudian kalau frekuensinya memungkinkan untuk menembus, maka gelombang akustik ini akan diteruskan dengan cara dibiaskan sehingga sudut datangnya tidak sama lagi dengan sudut pergi dan seterusnya. Ini menjadi dasar dari sub-bottom profiler. Nanti akan saya coba paparkan tentang SBP. Kemudian interface ya. Interface itu pertemuan antara medium ya. Ini berlaku hukum yang tadi. Berlaku hamburan, absorption. Kalau misalkan mediumnya lembut, dia terabsorb. Kalau dia mediumnya keras, dia langsung memantul seperti pasir. Kemudian berlaku prinsip Huygens ya. Jadi gelombang yang apa kena interface nanti dia akan menjadi gelombang baru. Gelombang baru
dengan panjang gelombang yang sama dengan gelombang yang sebelumnya. Kemudian ada hukum Snellius. Hukum Snellius itu adalah eh, menggambarkan suatu refleksi atau refraksi yang bergantung pada n. N itu bisa menunjukkan densitas dari batuan ya. Jadi kecepatannya berubah dari medium satu ke medium 2 bergantung pada indeks dari medium tersebut. Nah, ini medium apa yang biasa kita temui di dasar laut? Nanti teman-teman perlu tahu, terutama orang dredging. Kalau teman-teman memiliki klien dredger atau perusahaan pengerukan, jangan lupa kasih tahu bahwa dasar laut yang akan dikeruk itu pasir kah atau lempung atau lanau atau silts ya. Karena bagi mereka ketiga jenis sedimen itu memiliki kesulitan masing-masing seperti yang saya alami ya. Kalau kita mengeruk di daerah yang banyak pasirnya, maka produktivitasnya itu sangat rendah, jadi kecil karena pasirnya sering jatuh. Kecuali pakai suction ya, pakai dredging suction atau penyedotan. Ini sekadar gambaran segitiga sepak. Kemudian ada prinsip Fermat ya bahwa gelombang yang menjalar dari satu titik ke titik lain akan memilih lintasan dengan waktu yang tercepat. Kemudian kita mengenal refleksi atau pantulan. Nah, pantulan itu ini menjadi dasar dari echo sounder ya. Jadi echo sounder menangkap refleksi pantulan dari lapisan yang pertama. Jadi kalau kita bicara lapisan selanjutnya atau lapisan kedua, ketiga, maka tidak menggunakan lagi echo sounder tapi SBP sub bottom profiler. Jadi bila gelombang suara frekuensinya itu di atas 20 kHz, maka berlaku echo sounder, berlaku gema ya, gema. Nah, ini selain gema juga berlaku nanti selain gema itu hasil pantulan ya. Nanti selain hasil pantulan ada scattering, ada transmission dan seterusnya. Sekali lagi tergantung pada jenis material. Jadi sebagian yang tidak diserap oleh target akan dipantulkan atau dihamburkan ke dalam air. Oke, kembali ke prinsip refleksi itu adalah sudah saya sebutkan itu dasar dari echo sounder, sub bottom profiler dan alat seismik. Kemudian untuk bisa mendapatkan reflection gelombang pantul maka diperlukan sumber suara buatan yang kita sebut proyektor atau transmitter transducer untuk menciptakan gelombang ya. Kalau di darat itu dinamit, kalau di air transducer atau airgun, minigun, boomer, plat, sparker dan seterusnya. Untuk perekaman karena yang dipantulkan itu harus direkam ya. Itu perlu geophone atau hidrophone atau receiver transducer. Kemudian gelombang yang diterima itu ditangkap dalam bentuk gema atau echo. Nah, rumus dari echo itu seperti ini. Kenapa ini perlu? Nah, rumus echo ini gampang sekali. Ini disebut juga dengan persamaan sonar, sound and navigation ranging. Itu bahwa nilai echo atau echo excess itu sama dengan source level ya. Jadi tingkatan suara, ingat satuannya desibel ya, dikurangi karena dia merambat, dia berkurang. 2 kali transmission loss karena dia memantul, ya bolak-balik. Jadi 2 kali transmission loss, dia berkurang lagi karena adanya noise level. Nanti noise level itu bisa diperbaiki dengan teknik
directivity index. Jadi transducernya dibuat sedemikian rupa sehingga bisa meminimalkan noise. Ditambah backscatter strength, ya, karena backscatter strength itu bisa menguatkan sinyal akustik, kemudian berkurang dengan threshold. DT itu threshold, jadi minimal suara yang bisa ditangkap atau didengar. Nanti teman-teman yang sudah ada i-modulnya bisa dibaca sendiri. Jadi transmission loss atau bahasa Inggrisnya attenuation. Attenuation itu hilangnya intensitas suara akibat geometri beam, ya. Kalau beamnya bola, maka cepat hilang dia. Makanya perlu suatu teknik yang namanya nanti single beam, narrow beam. Kemudian ada absorpsi. Kemudian noise level itu tergantung pada lingkungan sekitar dan bandwidth transducer. Ya. Makanya dalam menaruh transducer itu harus hati-hati, terutama Taufish atau multi beam echo sounder. Kemudian, nah ini prinsipnya prinsip pantulan. Jadi sepanjang perjalanan itu ada noise. Nah, nanti untuk menghilangkan noise itu biasanya di kedatangan atau di receiver itu kita mengenal sensitivity. Misalkan ya, contoh yang gampang, kalau kita nyetel radio ya, orang-orang zaman dulu pasti sering nyetel radio. Begitu radio diputar misalkan di frekuensi FM sekian, itu suaranya gemersek gitu. Nah, nanti kita di tune up supaya dapat suara yang jernih. Nah, itu mirip seperti echo sounder. Jadi nilai sensitivity-nya kita tingkatkan sehingga echo sounder-nya menjadi sensitif hanya mendengarkan bunyi yang dipancarkan oleh transmitter. Jadi bisa mengurangi noise level, yaitu dengan cara meningkatkan directivity index. Itu kelebihan dari teknologi transducer. Jadi mirip mirip dengan radio. Nah, ini kalau rata-rata yang hampir semua alat echo sounder itu memiliki transmitter power dan sensitivity. Ini tombol yang kanan bawah, ya, kanan bawah. Jadi misalkan kita tidak mendapatkan gambaran yang jelas, itu bisa di setel di powernya, di power transmisi, apakah minimum atau medium atau maksimum. Kemudian di sensitivity atau di receivernya bisa di setel juga. Kemudian nanti teman silakan baca sendiri di modul yang yang udah didapat. Untuk backscattering itu nanti menjadi suatu basic interpretasi side scan sonar, ya. Kemudian tadi DT itu detection threshold, itu sudah disetting alatnya, ya. Jadi level terendah di mana echo sounder dapat mendeteksi gema yang kembali. Nah, ini jadi bila kita menyetel transmission power, ya, atau kekuatan pancaran beam, itu lihat kondisi dasar laut dan kedalaman. Kalau shallow water atau air dangkal cukup menggunakan low. Kemudian kalau batuannya berpasir itu low. Kalau tidak low, misalkan kita setting aja ini medium, nanti akan terjadi dua dua bayangan, apalagi dia pasir. Ada dua bayangan echo. Ya, seolah-olah kayak kayak dua lapisan, padahal dia satu lapisan, tapi ada pantulan balik kembaran gitu. Kemudian kalau lautnya dalam atau pantulannya jelek seperti berlumpur,
itu bisa gunakan transmission powernya itu high atau medium. Nanti diatur aja. Seperti itu ya kira-kira supaya kita mendapatkan hasil kedalaman yang bagus. Kemudian untuk sensitivity atau penerimaan itu prinsip kerjanya dia menguatkan echo access. Jadi supaya dapat yang hasil bagus. Sehingga apa? Sehingga sinyal pada hasil digitizer atau pada printer ya, kalau berbuat kertas itu eh, tajam, tajam. Kemudian di sekitarnya tidak ada noise atau gangguan, nggak ada sinyal-sinyal yang ini yang nggak jelas. Nah ini berbeda dengan ini ya, kalau kita pakai Fish Finder. Fish Finder itu eh, seperti banyak noise ya, karena dia bermain dengan banyak frekuensi. Karena Fish Finder itu bukan single beam, dia bukan high frekuensi atau low frekuensi, dia bermain di semua frekuensi. Karena tujuan Fish Finder itu dia ingin mendapatkan informasi mengenai banyak ikan dan tentu saja eh, ketangkep noise yang lain. Memang dia mendapatkan angka kedalaman juga. Kemudian ada TVG, Time Varied Gain, itu sebenarnya udah ada di tiap echo sounder. Jadi begitu menerima ping, dia akan sensitivitasnya. Jadi pengaturan sensitivitas ini merupakan tambahan pada TVG ya. Nanti kalau teman-teman berkecimpung di side scan sonar, TVG ini sangat berperan sama AGC, Automatic Gain Control, ya. Tapi untuk echo sounder ini sudah include di sistem, jadi kita cukup main di sensitivitas. Kemudian impedansi akustik, ya. Setiap medium perambatan gelombang akustik itu memiliki impedansi akustik atau kemampuan si medium itu sendiri ya untuk melewatkan gelombang. Semakin dia stiff, kaku, dan padat, maka semakin besar dia kemampuannya untuk melewatkan gelombang. Contoh ya, kecepatan suara di udara lebih kecil daripada kecepatan di air. Kecepatan di air lebih kecil daripada kecepatan di lumpur. Kecepatan di lumpur lebih kecil daripada kecepatan di pasir, batuan pasir. Kecepatan di batuan pasir lebih kecil daripada kecepatan di batuan beku dan seterusnya. Kemudian kalau di perminyakan ada limestone, sandstone dan seterusnya. Nah, ini rumusnya. Acoustic impedance itu sama dengan rho dikali V. Rho itu densitas, V itu kecepatan gelombang seismik. Kecepatan ini memiliki peran lebih penting dalam mengontrol nilai impedansi akustik karena perubahan kecepatan lebih signifikan daripada perubahan densitas secara lateral maupun vertikal. Nah, ini berguna untuk teman-teman yang bekerja di sub-bottom profiler ya, impedansi akustik karena di SBP itu banyak sekali medium yang dirambatkan atau dilewatkan gelombang seismik atau gelombang akustik. Kemudian perubahan nilai impedansi akustik itu menandakan perubahan karakteristik batuan seperti litologi, porosity, kekerasan, dan bahkan kandungan fluida. Ini untuk orang seismik ya. Kalau eksplorasi kan mencari fluida, mencari minyak. Kemudian impedansi akustik itu berbanding lurus dengan kekerasan batuan dan berbanding terbalik porositas. Semakin tinggi porositas batuan, semakin rendah impedansinya. Nah,
ini adalah basic untuk eksplorasi oil and gas. Kemudian kita mengenal koefisien refleksi. Ya, ini rumusnya lagi-lagi aku, impedansi akustik atau akustik impedance. Jadi akudansi impedansi akustik di lapisan kedua dikurangi impedansi akustik di lapisan yang pertama dibagi jumlah dari impedansi akustik. Jadi koefisien refleksi merepresentasikan bidang batas antara dua medium yang memiliki impedansi akustik. Sekali lagi ini basic atau dasar daripada SBP, kita mengenal pengetahuan saja. Kemudian kita loncat pada resolusi. Resolusi itu adalah kemampuan gelombang seismik untuk membedakan dua reflektor atau dua pantulan ya. Kita bicara reflektor, ada vertikal, ada horizontal. Ini, nah seperti ini resolusinya. Itu bergantung pada frekuensi. Semakin tinggi frekuensi itu semakin resolusinya semakin bagus. Ya, bisa membedakan karena semakin tinggi frekuensi itu panjang gelombangnya semakin kecil ya. Contoh jari-jari tangan kita kalau kita ukur pakai apa gelombang dengan panjang gelombang tinggi nanti kelihatannya seperti satu. Tapi kalau panjang gelombangnya rendah atau frekuensinya tinggi maka akan tergambar 5 jari seperti itu. Itu adalah resolusi. Jadi kemampuan membedakan eh, karakteristik dari medium. Ini penting untuk kita mendapatkan keakuratan informasi dasar laut yang kita petakan. Nah, ini seperti ini. Ini resolusi, nah ini dari gelombang intensitasnya ada 2. Tapi kalau frekuensinya rendah itu ada 1, jadi nggak bisa dibedakan. Ini contohnya. Pada high band itu kelihatannya ada 1 celah. Kalau dari low band itu kurang tajam seperti itu. Ini 60 kHz seperti ini, 30 kHz seperti ini. Baik, ini contoh ya, contoh single beam, contoh hasil pantulan suara reflection pada single beam. Kita bisa melihat bayangan ikan di atas dasar perairan. Ya. Nah, kemudian kita bisa melihat juga scatter return. Ya. Ini ada scatter returns. Artinya apa? Kalau kita melihat image seperti ini bahwa dasar perairan tersebut kemungkinan besar adalah keras. Misal pasir atau pasir yang tercampur lempung atau sandy clay atau clay sand. Nah, seperti ini. Ini kelihatan pantulan balik karena saking kerasnya. Ini. Kelihatan ya, rekan-rekan ya gambarnya ya. Halo, kelihatan? Terlihat, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, nah ini penggunaan high frekuensi sehingga fish pantulan ikan kelihatan, kemudian materialnya pun bisa kita interpret sebagai hard material atau material keras. Kalau kepengen lebih jelas ya kita bisa melakukan coring ya, kita coring di sini. Kemudian semakin besar frekuensinya kita bisa menangkap ini bayangan ikannya. Ikan itu kalau kita kena gelombang suara, gambar profilnya itu dia seperti apa ya? Seperti hiperbolik ya. Pun begitu bagi rekan-rekan yang survei untuk mendeteksi pipa bawah sub-bottom pipeline atau pipa yang berada di bawah dasar laut, itu pipa
kalau kita crossing dengan menggunakan gelombang akustik, maka si pipa itu akan membentuk hiperbolik seperti ikan gini. Tentu saja beda ya, kalau ikan itu pakai high frekuensi, tapi kalau untuk mendeteksi pipa dasar laut pakai low frekuensi. Tapi tampilannya itu mirip. Nah ini kenapa nggak persis hiperbolik? Itu tergantung pada eh, crossingannya. Kalau kita nge-cross persis 90 derajat, maka dia tajam ke atas. Ini seperti huruf V. Tapi kalau tidak tajam, tidak membentuk sudut 90 derajat, maka dia akan seperti huruf U. Nah, ini ada yang kayak huruf U ini, dia enggak. Jadi ini jarak antara apa ekor ya buntut ya ini kiri dan kanan itu tidak menunjukkan bahwa oh itu ikannya besar. Tidak selalu ya. Mungkin pas gelombangnya aja. Nah, ini juga ada echo return juga. Ini menunjukkan kekerasan material yang ada di atasnya. Silakan kalau ada yang tanya langsung aja ya. Nah, kemudian ini contoh lagi. Kita lihat permukaan airnya itu bergelombang ya. Permukaan air bergelombang itu menunjukkan tidak ada kompensasi HIF atau HIF kompensator. Jadi mungkin pas survei dia bergelombang, terus si echo sondernya itu tidak dilengkapi dengan HIF compensation, harusnya mulus. Kemudian juga ada return juga. Nah, return itu penyebabnya ada dua ya. Ada return return echo. Pertama mungkin material dasar lautnya itu keras, denser, atau mungkin shallow water kita survei di dasar perairan yang dangkal, sehingga ada dua bayangan. Kemudian ini lebih apa? Frekuensinya kita turunkan. Ini frekuensi pakai di bawah 10 kilohertz, mungkin 5 kilohertz atau 1 kilohertz lebih rendah sehingga dia bisa masuk atau penetrate lebih dalam. Ya, bisa lebih dalam. Nanti kita lihat bahwa satuan vertikal atau sumbu Y itu bukan meter tapi pakai milisecond. Milisecond ya. Ini untuk keperluan biasanya untuk keperluan untuk ketebalan dari lapisan batuan. Jadi untuk mengetahui ketebalan lapisan batuan biasanya pakai milisecond baru dikalikan dengan kecepatan suara. Jadi ini yang warna biru ini menunjukkan per milisecondnya 20 ke 40. Dan ini adalah anotasi lokasinya sehingga bisa memudahkan untuk penguploadan. Ini ada yang terang, ada yang gelap. Ya, perubahan impedansi itu dari yang terang ke gelap itu berarti ada perbedaan lapisan batuan. Ada yang halus, ini yang di atas halus. Berarti hardness-nya atau kekerasannya tidak begitu keras dan seterusnya. Nanti memerlukan skill tersendiri untuk melakukan interpretasi strata atau stratum lapisan batuan atau sedimen bawah laut. Ini juga sama. Ini SBP ya, subdatum. Tapi subdatum juga menggunakan ini juga apa? Single beam sama. Kemudian ini seismik lebih dalam lagi. Milisekonnya udah 100 bahkan sampai 500 milisecond. Ini single beam juga. Kemudian kita lanjut ke refraksi. Refraksi tidak begitu banyak dipakai di ekosonder, jadi saya lewat sekadar pengetahuan saja. Ini biasanya dipakai di kalau di ekosonder itu dipakai di multi beam ekosonder. Kenapa? Karena kalau pakai multi beam itu ada pancaran yang miring ya, menjauhi titik nadir. Nah, itu berlaku refraksi pada gelombang suara. Jadi kecepatannya itu mengalami refraksi pada
outer beam, beam yang terjauh atau terluar. Jadi si gelombang suara dia merambat karena dia menjauhi dari nadir, maka merambat dan mengalami pembelokan. Jadi karena ada perubahan kecepatan suara. Ini pengetahuan dasar untuk multi beam. Makanya dalam survei echo sounder single beam SBS itu eh, pusat gelombang itu harus berimpit dengan titik nadir. Jadi harus tegak lurus. Jadi kalau teman-teman survei gelombangnya cukup besar, segera hentikan karena tidak recommended. Misalkan ada pitch atau roll dari kapal ya, kapalnya bergoyang ke kiri atau ke kanan itu segera hentikan. Karena syarat dari gelombang suara yang dikirim itu harus tegak tegak lurus atau vertikal. Jadi transducer dengan titik pantul itu harus vertikal supaya tidak ada refraksi. Nah ini tadi udah saya jelaskan. Ini pada multi beam ya, multi beam. Ini yang paling luar itu terkena refraksi ya, sehingga tidak teliti ya. Semakin jauh dari titik nadir, maka kedalaman yang diperoleh tidak teliti. Makanya salah satu usulan bahwa salah satu melakukan kontrol kualitas pada pekerjaan multi beam echo sounder itu adalah dengan cara membandingkan hasilnya dengan single beam echo sounder dengan frekuensi yang sama. Ya. Nanti kita lihat apakah multi beam echo sounder ini accepted atau rejected berdasarkan klasifikasi survei ya, kelas survei. Ini untuk seismik refraksi tidak akan saya jelaskan, ini pengetahuan. Sekadar pengetahuan, misalkan teman-teman berteman dengan orang seismik, tapi tetap dia menggunakan akustik bawah air. Kemudian masih refraksi. Nah ini kecepatan suara ya, itu tidak sama di setiap lapisan. Walaupun dia sudah berusaha tegak lurus, ya, vertikal, pancaran gelombang suaranya, tapi tetap kecepatannya itu bervariasi, baik karena suhu, salinitas, tekanan, maupun densitas dari air laut. Ini yang paling besar itu suhu ya. Suhu kita ngukur pagi, ngukur siang, ngukur sore, ngukur malam, itu akan terjadi perbedaan sekitar 4,5 meter per second. Cukup signifikan untuk kalau kita ngukur laut dalam. Yang lainnya tidak begitu besar pengaruhnya. Kemudian scatter, ini basic dari set scan. Saya tidak akan mengulas banyak, saya sekadar pengetahuan. Silakan bagi rekan-rekan yang nanti mendapatkan modul, bisa dibaca-baca untuk pemahaman set scan sonar. Sekali lagi bahwa dalam rumus sonar itu ada backscatter strength atau BS. Nah, BS itu akan menguatkan pantulan. Semakin BS sendiri tergantung pada dua ya, backscatter strength itu. Pertama, roughness, kekasaran, medium yang dikenai atau ditemui oleh akustik, dan hardness, kekerasan ya. Roughness itu maksudnya kalau dia tidak mulus gitu si permukaan dasar lautnya itu, misalkan kayak apa, berkerikil-kerikil atau sand ripple atau bergelombang pasir-pasir, nah dia akan backscatternya akan semakin besar dan otomatis akan nampak di side scan sonar. Kalau di echo sounder tidak begitu terlihat, kecuali multi beam echo sounder, karena multi beam echo sounder itu ada dua data, satu data sounding, yang kedua adalah data scatter. Tapi untuk single beam ini hanya sebagai pengetahuan
Tadi untuk kekerasan udah saya singgung. Kalau ada return return echo itu kemungkinan besar ada media yang keras, ya. Ini contoh set scan sonar, ya, set scan sonar. Nanti saya saya akan sharing cara membaca image set scan sonar. Karena pembacaan set scan sonar image itu memerlukan satu keterampilan tersendiri, ya, berbeda dengan set scan, berbeda dengan echo sounder. Kemudian ini masih tentang set scan, itu sekadar pengetahuan mengenai akustik bawah air. Nanti akan saya singgung lagi kalau saya sharing mengenai set scan sonar. Kemudian ini masih set scan sonar. Kalau set scan sonar itu scatternya dilihat dari mana? Dilihat dari kontras reflektor, pantulan. Jadi lihat hitam putih. Kalau zaman dulu, kalau dia hitam itu berarti tinggi, ya. Jadi kalau kita lihat perbedaan kontras pada arah menyamping, tadinya hitam kemudian menjadi putih, maka dia artinya ada bukit. Nah, ini seperti ini mungkin kelihatan. Nah, ini bukit, ya, atau tonjolan. Ini juga menonjol dan seterusnya. Ini ada pockmark, ya. Pockmark itu indikasi bahwa mungkin ada gas seepage, ada apa? Seepage itu keluarnya gas kecil. Kemudian yang kanan ini sekadar pengetahuan, ini ada sand wave, ya. Jadi pasir yang bergelombang bisa kelihatan. Kemudian juga em, yang lainnya nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian nilai hamburan itu tergantung pada medium, ya, udah saya utarakan. Contoh kalau lempung itu hamburannya minus 33 sampai minus 28. Kalau lanau yang berlempung-lempungan itu minus 27 sampai pasir. Pasir itu paling paling besar, ya, rentang backscatternya. Ini pengetahuan nanti untuk set scan. Kemudian kecepatan suara udah saya sampaikan. Jadi suara akustik di bawah air, ya, di bawah air bukan di batuan itu. Itu rumusnya bisa menggunakan kopen seperti ini. Jadi nanti teman-teman ukur eh, suhunya berapa pakai CTD, temperaturnya berapa, densitasnya berapa, itu bisa dihitung kecepatan suaranya. Jadi CTD itu alat untuk mengukur apa tadi, temperatur, ya, salinitas sama kedalaman. Nanti oleh prosesor dirubah menjadi kecepatan. Prinsipnya sederhana di dalam CTD itu. eh, jadi kecepatan itu ada delta T, waktu tempuh dua arah sinyal akustik dan transducer. Menggunakan SVP, Sound Velocity Profiler, ini penting. Nah, kalau kita survei, ya, survei batimetrik, gunakan SVP. Kalau mau pakai barcak juga bisa, cuman barcak memiliki keterbatasan cuman sampai 15 atau 30. Tapi kalau kita menggunakan SPP, bila di alat itu menunjukkan tidak ada perubahan kecepatan suara pada kedalaman yang lebih dalam, maka kita hentikan SPP-nya, baru kita anggap ke kecepatan suara di kedalaman yang tadi konstan itu yang dianggapnya sama. Kemudian frekuensi, ini sudah saya singgung, ada 3 golongan, yang infra, audiosonik, ultrasonik. Kita mainnya di ultrasonik, ya, untuk echo sounder. Kemudian frekuensi itu menentukan jangkauan dan penetrasi. Penetrasi ke sedimen. Semakin tinggi, semakin pendek jangkauan, tapi dan penetrasinya juga semakin
Tapi penetrasinya juga ini ya rendah juga. Jadi kalau untuk laut dalam gunakan frekuensi yang rendah. Oke, sekarang kita ke single beam echo sounder. Kita udah tahu bahwa echo sounding itu atau echo sounding ya adalah teknik untuk mengukur kedalaman air dengan cara mengirimkan gelombang akustik dari permukaan laut dan mendengarkan gemaknya dari dasar laut. Nah, alatnya itu disebut echo sounder. Prinsip yang prinsip sederhananya itu mengukur interval waktu saat pemancaran dan saat penerimaan gema tersebut. Ya. Kemudian prinsip kerja, jadi si kedalaman itu diukur satu per satu, ping yang kita sebut ping ya. Ping dia si yang tadi yang simbal itu yang transducer itu begitu diketuk ping nanti dia cet nanti diterima oleh osilator itu sirkuit ya. Nah, nanti diukur delta T-nya karena kita tahu saat pengiriman dan kita juga tahu saat penerimaan. Nah, begitu dapat delta T maka didapat kedalaman karena dengan syarat kecepatan suaranya sudah diketahui secara akurat. Kemudian single beam itu ada 4 komponen. Pertama itu pemancar atau transducer ya. Dalam transducer itu ada pemancar, ada penerimaan, dan sistem kontrol serta tampilan. Nah, ini prinsipnya. Jadi si kontrol dia mengontrol siklus ping dalam 1 detik mau berapa ping. Apakah 1 ping, 2 ping, 3 ping, 5 ping, dan seterusnya. 1 ping itu satu harga kedalaman. Kemudian dikirim ping itu ke dasar laut dan diterima oleh receiver. Receiver ngelapor ke kontrol, ke prosesor. Prosesor dia mengolah, kemudian menampilkan di display sebagai angka kedalaman. Begitu dapat angka kedalaman, si kontrol dia mengirim lagi gelombang ping ke transmitter. Nah, gelombang ping itu yang dikirim ke kontrol itu berupa gelombang listrik ya. Pulsa listrik nanti oleh transducer dirubah pulsa listrik itu menjadi gelombang suara. Gelombang suara atau ping itu kemudian memantul diterima oleh transducer, penerima, kemudian dirubah dari gelombang suara menjadi gelombang listrik oleh kontrol, baru dikuatkan kalau dia lemah ya, ada amplifier, dikuatkan kemudian dihitung waktunya dan ditampilkan angka kedalaman. Begitu seterusnya. Sambil kapalnya jalan ya, sambil kapalnya jalan. Tentu saja jalannya kapal atau speed kapal itu tidak boleh terlampau laju, karena kalau terlampau laju, misalkan melebihi 3 atau 5 knot, akan ada detail yang hilang. Kemudian ini, jadi yang namanya kedalaman itu adalah integral ya, setengah dari integral. Kenapa integral? Karena perlapisan medium air itu beda-beda kecepatan suaranya. Makanya di rumus yang sebenarnya teorinya itu integral. Integral dari V kali delta T. Ini V supaya sama, paham ya. Tapi oleh pabrik disederhanakan menjadi VM atau V rata-rata. Kecepatan gelombang rata-rata di kolom air. Kemudian dikali delta T, jadilah angka kedalaman. Nah, akurasi pengukuran itu berbeda-beda sesuai kedalaman. Jadi semakin dalam semakin tidak akurat. Karena apa? Yaitu karena sifat dari perambatan gelombang akustik. Nah, makanya di pabrikan atau kita baca di apa, datasheet alat yang kita punya, biasanya disebutkan akurasinya misalkan 0,3 ditambah setengah % dari kedalaman. Nah, ini penting ya, membaca
spesifikasi alat karena kita ingin mendapatkan hasil survei batimetri yang sesuai dengan spek yang diminta oleh klien atau oleh IHO misalkan. Kemudian tadi udah di ini istilah ping rate ya. Ping rate itu banyaknya ping dalam 1 detik. Mungkin 5 Hz. Kalau 5 Hz itu berarti 5 ping per 1 detik. Nah, ini tadi udah saya sebutkan mengenai beam ya. Beam, beam itu bisa beam lebar atau beam sempit. Kalau beamnya lebar, nanti kedalaman yang dibaca itu bukan persis di bawah ini, di bawah titik nadir, tapi apa yang dia temui yang paling pendek. Nah, misalkan di sini, ini ekstrimnya seperti ini. Jadi dalam survei kedalaman itu idealnya kedalaman yang diukur itu tepat di bawah nadir transducer. Di nadir ya, tidak membentuk sudut. Jadi untuk itu perlu suatu teknologi echo sounder yang menggunakan directivity pada ping yang nantinya kita sebut dengan beam. Ya, kalau nggak pakai beam dia seperti ini. Yang diukur bukan kedalaman tapi jarak miring. Nah, kalau beamnya kecil, ya, maka kita akan mendapatkan footprint yang kecil. Narrow beam akan mendapatkan eh, footprint atau daerah yang terkena gelombang suara. Semakin kecil, semakin dia teliti. Sehingga kalau ada daerah yang naik turun bisa terdeteksi. Tapi kalau pakai beam yang lebar, nanti ada satu lembah yang terlewat, tidak kena. Kemudian beam sempit itu memerlukan stabilisasi. Biasanya perlu. Nah ini ada kalau ombaknya terlampau ekstrim, Es jadi beam yang sempit itu walaupun bagus, precise ya, teliti gitu. keluar ki suaranya situ Pak John. Tapi akan dipengaruhi Lu oleh kira pakai earphone Ki? jadi memerlukan motion sensor untuk penstabilan beam. Kemudian semakin sempit beam, semakin besar ukuran transducer. Jadi kalau teman-teman punya transducer kecil, berarti kemungkinan besar itu beamnya lebar. Seperti apa ya? Hmm, Yang di kapal-kapal, kapal niaga gitu, kapal yang biasa dipakai di laut bukan untuk survei, itu beamnya rata-rata lebar. Biasanya sekitar di atas 20 cm. Untuk keperluan survei itu lebih baik yang kecil, misalkan di bawah 8 derajat atau di atas 8 derajat. Nah, jadi kalau beamnya pingin kecil, otomatis transducernya harus besar. Nah, ini tentu tidak efektif. Nah, ini hubungannya. Hubungannya beam dengan kedalaman laut. Semakin besar beam, maka semakin besar daerah yang terkena yang terkena gelombang suara. Kemudian juga lebar beam itu berpengaruh pada pemilihan alat positioning ya. Kalau kita pakai RTK, real time kinematic, tapi beam yang kita pakai adalah beam lebar, itu kurang efisien, kurang efektif. Tapi kalau kita punya beam kecil, beam width-nya itu narrow, kecil, kita pakai di GPS yang ketelitiannya 5 meter, 3 meter, itu juga tidak baik, tidak representatif. Kemudian komponennya udah saya nggak akan terangkan. Prinsipnya ada 6 ya, ada pembangkit pulsa atau pembangkit gelombang, itu masih berupa listrik. Jadi listrik dikirim ke transmitter, kemudian oleh switching unit, kemudian transmitter itu konversi
dari listrik menjadi gelombang suara, kemudian dipancarkan, kemudian pantulannya diterima receiver, oleh receiver kemudian dirubah menjadi energi listrik, kemudian dikuatkan oleh amplifier untuk dikirim ke prosesor, kemudian prosesor menghitung dan menampilkannya dalam bentuk echo paper ataupun digital. Sekarang sudah sangat jarang orang yang pakai echo paper. Tapi walaupun demikian masih bisa ditampilkan dalam secara elektrik ya. Jadi kelebihan echo paper kita bisa melihat karakteristik medium yang dilewati oleh gelombang suara. Nah ini seperti ini. Yang biru itu transducer ya, yang kotak biru. Yang di atas itu prosesor atau central processor unit atau alat yang di atas air. Kemudian ini fungsi transducer mengubah energi listrik menjadi energi mekanik ya. Kemudian mengirim dan menerima secara berulang-ulang. Ini hanya untuk di SBES ya, single beam echo sounder. Jadi dalam single beam echo sounder, transmitter atau pengirim dan receiver itu terletak pada rumah yang sama. Rumah transducer yang sama, berbeda dengan MBES, multi beam echo sounder. Kemudian ada 3 jenis, ada magnetostriktif, piezoelektrik, dan elektrostriktif. Paling banyak itu piezoelektrik ya, karena sifatnya cepat sekali bergetar jika kena listrik, dan cepat juga membangkitkan listrik bila digetarkan, jadi lebih efisien. Ada juga elektrostriktif, ini lebih ringan dan dapat disusun dalam bentuk array. Nantinya kita akan mendapatkan satu bimbit yang sempit. Kemudian beam tadi udah saya utarakan. Nah, kalau rekan-rekan menjumpai echo sounder yang biasa dipakai oleh pelaut seperti Koden, terus apa ya, merek Furuno, terus apa, itu adalah echo sounder yang digunakan untuk keperluan navigasi. Jadi seperti halnya GPS atau GNSS, itu ada 2 fungsi echo sounder yang berbeda. Satu untuk navigasi, yang kedua untuk pemetaan atau mapping ya. Kalau echo sounder yang digunakan oleh pelaut itu beam width-nya itu lebar. Karena sinyal kembali nanti ya, yang dalam beam itu adalah titik terdangkal. Jadi dia si kapal aman. Paham ya kira-kira ya. Berbeda dengan untuk keperluan pemetaan. Kalau pemetaan itu beam width-nya itu sempit. Karena dia harus fokus ke detail atau ke resolusi yang tinggi. Sehingga kita memiliki informasi peta yang akurat, bahwa yang namanya lembah ya lembah, bukan datar. Kalau dia beam width-nya lebar, itu lembahnya terloncat ya, seolah-olah kayak datar. Paham ya kira-kira ya. Kemudian, nah apa sih beam width? Beam width itu sebenarnya sudut antara tepi main lobe. Main lobe itu apa ya? Power yang apa sumber suara yang paling besar powernya. Kalau kita berteriak ya, misalkan contoh kita berteriak, maka orang yang persis di depan saya, misal saya berteriak, maka dia akan menerima power suara saya yang paling besar. Berbeda dengan kiri kanan. Nah, itu namanya main lobe ya kira-kira ya. Nah, itu diukur pada -3 desibel. Atau ada juga yang -6 desibel levelnya. Beam width juga menunjukkan ukuran footprint. Tadi udah saya jelaskan. Semakin kecil beam width, itu resolusinya semakin bagus karena dia bisa mendeteksi lembah. Pokoknya lereng-lereng itu bisa terdeteksi.
Kemudian transducer dengan bimbitnya yang kecil dapat melihat ke dalam lembah yang sempit seperti udah saya. Kemudian pada echo sounder multi-beam, beam width dan level side lobe dapat menyulitkan dalam mendeteksi echoes dari target dekat dasar sungai. Nah, ini kekurangan dari multi-beam ya. Karena sekarang banyak orang yang membanggakan multi-beam karena memang cakupannya lebih luasnya. Tapi ada sisi kelemahan multi-beam. Kemudian beam width. Nah, hubungan beam width dengan transducer, ukuran transducer dan frekuensi. Cara ngitungnya gimana? Nah, rumus beam width itu adalah 60 derajat kali lambda dibagi diameter transducer. Contoh ya, kalau transducernya kotak, kotak itu maksudnya ada panjang, ada lebar ya. Itu beam width-nya dibagi dua untuk yang arah lebar atau memanjang yaitu 50 derajat kali lambda dibagi L, panjang transducer. Kemudian beam width arah melintang 50 derajat kali lambda dibagi W. Ini contohnya. Contoh, kalau kita punya transducer frekuensi 200 kHz, kemudian diameternya 19 cm, maka lambdanya 7,5 mm, asumsi kecepatan suara 1400, sehingga beam width-nya 2,3 derajat. Nah, ini bagus ini. Tapi kalau frekuensinya 20 kHz, maka beam width-nya menjadi 23 derajat. Ya, sudah paham ya kira-kira ya. Nah, sumbu beam itu tegak lurus muka transducer. Selalu ya, yang namanya sumbu beam itu pasti tegak lurus muka transducer. Nah, ini jenis-jenis transducer. Nah, ini bentuknya nih kalau dipretelin. Nah, seperti ini. Jadi diketuk-ketuk, nanti dia bunyi tek, 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 tek. Nah, ini dalam bentuk array atau susunan. Kalau ini satu susunan single array. Kalau ini multiple array, ini lebih precise, lebih teliti. Kemudian ada dua jenis echo sounder. Pertama single beam, ya, ini single beam. Seperti ini single beam itu alat ukur kedalaman air menggunakan beam tunggal. Ya. Tak satu beam aja, jadi satu titik, satu beam, satu titik. Terus dikirim per ping rate. Nah, kalau multi beam dia sekali pancar, ini ada yang warna kuning, warna oranye, itu polanya itu seperti kipas. Dia saya saya tanda kutip banyak pancaran itu sebenarnya bukan berarti multi beam echo sounder itu transducernya banyak ya. Tapi si transducer pengirim dia itu membuat suatu pengiriman pulsa atau gelombang yang patternnya bentuknya itu seperti kipas yang kalau kita lihat dari tampak depan itu taruhlah dia rentangnya bisa sampai 80 derajat ya, 40 kiri, 40 kanan. Tapi dari sisi samping dia tipis dia beam width-nya itu tipis atau kecil, mungkin sekitar 1 atau 2 derajat. Nah, supaya kelihatan banyak pancaran, maka dibuatlah eh, penerima sinyalnya itu banyak. Istilahnya suaranya satu ya, tapi kupingnya, telinganya itu banyak. Jadi banyak yang mendengar. Satu kuping atau satu telinga ditugaskan di tiap-tiap sudut, sehingga dia akan memiliki banyak beam. Itu pola kita sebut pola cross Mills ya. Nah, nanti akan saya terangkan detail di multi-beam echo sounder. Jadi seolah-olah dia banyak pancaran atau banyak beam.
Kemudian beam sempit udah saya jelaskan, beam lebar. Beam lebar itu boleh nggak dipakai untuk pemetaan? Boleh sih. Tapi kalau dasar lautnya ekstrim, lebih baik pakai beam sempit. Kalau beam lebar itu sebenarnya lebih untuk navigasi ya. Jadi attitude attitude transducer tidak berdampak pada pengukuran pada lebar beam. Attitude itu maksudnya gerakan kapal ya, gerakan transducer. Kemudian, jadi kalau mau mapping lebih baik gunakan beam sempit. Nah ini beam sempit melawan beam lebar. Ini yang warna apa ya? Nah, kalau kita menggunakan kalau kita menggunakan high frekuensi, maka topografi dasar laut itu bisa terikuti atau terdeteksi, terdigit lah. Berbeda dengan wide beam. Kalau wide beam ada yang terloncat. Pada lembahnya tajam, tapi oleh wide beam seolah-olah lembahnya dangkal dan seterusnya. Ini contoh di Echosonder Odom Hydrotrack 2 single frekuensi. Kemudian footprint, cara menghitung footprint itu 2 kali Z kali tangan kali lebar beam dibagi 2. Nah ini mempengaruhi pemilihan alat penentuan posisi. Jadi rekan-rekan kalau mau pakai alat posisi apakah di GPS atau RTK, coba lihat ukuran footprintnya berapa di dasar laut. Karena yang namanya posisi ya, posisi titik sounding, itu bukan posisi transducer, tapi posisi di bawah, yaitu posisi footprint atau posisi kedalaman ya. Jadi kalau pakai narrow beam width, lebih baik gunakan RTK. Sayang ya kalau pakai di GPS. Jadi klasifikasi single beam echo sounder itu ada single frekuensi, ada dual frekuensi. Kalau CHIPS itu sonar yang lebih lebih ke arah sonar. Ini bukan single beam. Nah, ini seperti ini footprint A ini. Kemudian single beam untuk single frekuensi. Ini seperti ini transducernya. Jadi misalkan diameter transducer 190 mm, tingginya 120, maka lebar beamnya berapa bisa dihitung ya pakai rumus yang tadi. Kalau teman-teman mau ngitung sendiri lebar beam width-nya berapa, nah seperti ini. Seperti rumus yang tadi. Jadi single frekuensi itu satu frekuensi aja ya, apakah high low atau low frekuensi, high frekuensi atau low frekuensi. Kemudian dual frekuensi itu sekaligus frekuensi tinggi dan frekuensi rendah dipancarkan secara simultan dalam satu rumah. Jadi ada 2 transducer, tapi dalam satu kotak. Ya. Satu transducer high frekuensi, satu transducer low frekuensi. Lebar beam width-nya itu bisa dihitung juga. Jadi nanti teman-teman lihat data frekuensinya berapa, kemudian bisa dihitung. Ini contoh, kalau frekuensinya rendah itu 13 derajat sama 21 derajat. Untuk frekuensi tinggi 7 derajat kali 7 derajat. Ukurannya itu 40 cm, lumayan cukup besar, cukup berat, 8 kilo. Jadi lebih pasti ya, pasti lebih besar daripada single frekuensi karena dia dual frekuensi atau 2 transducer. Nah, walaupun frekuensinya beda, tapi kedua sinyal tidak saling mengganggu. Keuntungannya dapat mengenal
lapisan tumbuhan atau lapisan lumpur. Aplikasinya di dredging survei. Nah, ini contoh dual frekuensi ya. Bermanfaat sekali kalau kita membantu klien proyek dredging. Kalau kita dredging hanya mengandalkan high frekuensi, maka kita tidak tahu dasar dari perairan yang sudah dikeruk. Tapi kalau kita menggunakan dual frekuensi, kita dapat mengetahui yang sudah dikeruk atau eh, lumpur halusnya bisa dihilangkan. Seperti ini. Atau seperti yang kanan, ini hasil eco paper. Jadi nanti perhitungan volumenya menggunakan low frekuensi, sedangkan high frekuensi hanya untuk mengetahui endapan yang lumpur yang masih melayang. Kemudian ini masih dual frekuensi. Nah, kalau kita pakai high frekuensi seperti ini, seperti sebelah kanan. Kalau pakai low frekuensi sebelah kiri. Jadi low frekuensi masih penetrate ya, masih menembus. Nah, ini yang warna biru. Kemudian pemilihan, cara memilih single beam. Kalau teman-teman mau beli, terserah mau yang tergantung kemampuan keuangan. Tapi jangan lupa kita pilih frekuensi single atau double atau dual frekuensi. Apakah frekuensi tinggi atau frekuensi rendah. Nah, ini nanti terserah rekan-rekan mau pilih yang mana belinya. Jadi untuk diketahui bahwa frekuensi yang digunakan oleh transducer itu dari 20 kHz bahkan sampai 1000 kHz. Ya. Masing-masing frekuensi atau transducer itu memiliki karakteristik tersendiri. Jadi silahkan dipilih. Kemudian respon atau hasil dari echo sounder tergantung frekuensi, kondisi lokasi, terus penguatan gain ya, sama pola pancar. Sekali lagi, transducer dengan frekuensi yang tinggi itu memberikan kedalaman yang lebih presisi atau akurat ya. Karena apa? Frekuensi dan lebar pancaran lebih terkonsentrasi, yaitu sempit ya. Namun untuk narrow beam atau beam yang sempit itu memerlukan koreksi roll dan pitch karena dia fokus untuk mengukur jarak miring pada titik yang non vertikal. Kemudian ciri dari kelebihan dari narrow beam itu side lobe-nya itu minimum kecil, jadi dia lebih fokus. Kemudian untuk frekuensi jangan lupa perhatikan resolusi atau penetrasi. Jadi rekan-rekan pilih yang mana, resolusi atau penetrasi. Kemudian single atau dual tergantung aplikasi. Kemudian resolusi itu bisa sampai 0,01. Jadi bisa membedakan jarak atau ya jarak 0,01. Jadi ini resolusi ada dua ini ya, ada dua pengertian bacaan kedalaman apa ya? Nilai kedekatan bacaan kedalaman atau yang membedakan dua objek itu resolusi. Kemudian akurasi itu bisa sampai 0,01 untuk frekuensi 200 kHz atau 0,1 meter untuk 33 kHz. Nah, nanti teman-teman bisa memperhatikan ini bila misalkan diminta oleh user ketelitian yang diinginkan nanti diuji dengan menggunakan mainland sama crossland atau lajur utama sounding dengan lajur silang sounding.
Jadi kalau ditetapkan 0,1 lebih baik, saran saya gunakan frekuensi yang 200 kHz. Tapi misalkan 0,5 gunakan yang 33 kHz. Kemudian fitur ya, fitur kemudian kita dalam mengoperasikan echo sounder harus dilihat ya, apakah dia memiliki printer atau tidak, panel-panelnya, panel untuk chart ya, anotasi, kemudian display, apakah ada display atau enggak. Ada yang tanpa display, ada yang lengkap di display, sehingga kalau tanpa display biasanya memerlukan komputer laptop ya. Kemudian input, masukan, dan output, apakah bisa digabung dengan GPS, HIF, motion sensor, dan seterusnya. Berikut outputnya. Kemudian pengaturan, gain, AGC, dan TVG. Ini contoh modem Hydrotech 2. Dia bisa sampai 2 cm. Jadi kalau kita lihat ini jangan lihat bulat-bulat, ini kan dari pabrik ya, mungkin aslinya nggak akan sampai 2 cm, mungkin 5 cm atau berapa. Resolusi itu 1 cm, itu range minimum ya 0,5 paling rendah dia bisa. Jadi kalau di shallow area bisa gunakan yang 200 kHz. Kemudian maksimum depth, sekali lagi kalau kita menggunakan low frekuensi bisa sampai kedalaman 1000 meter. Gunakan yang 12 kHz. Kalau dua single channel, dual channel. Kemudian ini fitur ya. Ini fiturnya banyak sekali. Ini untuk dual frekuensi, otomatis dia ada setelan untuk frekuensi rendah dan setelan untuk frekuensi tinggi. Ya, ada RX gain. RX gain itu apa? Receiver gain, jadi penguatan penerimaan. Kalau TX power itu kekuatan pengiriman. Jadi silahkan ya, kalau misalkan dasar lautnya keras ya nggak usah terlampau besar, nanti diatur-atur aja. Ada power, ada on, off, standby. Kalau nggak melakukan pengukuran kita standby. Kemudian ini tampilannya ada display, ada keypadnya, keypad, ada layar pengaturan echo sounder. Nanti dilihat inputnya apakah bisa ke laptop atau enggak. Kemudian ini contohnya Knudsen. Nah ini cukup bagus ya. Ini interface-nya bisa USB RS232 ke laptop ya. Bisa LCD connection dan seterusnya. Bisa Ethernet. Kemudian pemilihan, nah ini contoh, modem EcoTrack. Nah ini nggak ada layarnya, ini hanya CPU aja. Central Processing Unit, otomatis dia memerlukan laptop ya untuk menampilkan hasilnya. Ini kalau lihat bentuknya seperti ini berarti dia dual frekuensi ya teman bisanya. Dia bisa high frekuensi, bisa low frekuensi. Ini pingnya bisa 50 Hz atau 50 ping per detik. Demikian dari saya. Nanti next session kita coba mengenai bathymetric survey menggunakan single beam echo sounder. Silakan, barangkali ada yang ingin ditanyakan.
Sudah paham semua ya? Tes izin bertanya Pak. Iya, silakan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan dan sebelumnya juga tadi berdasarkan penjelasan Bapak bahwa suhu sangat berpengaruh terhadap pengukuran dan juga kecepatan dari kapal juga sangat berpengaruh. Saya ingin bertanya Pak, ketika dalam kondisi perairan yang mungkin dinamis dan juga mungkin juga terjadi perubahan suhu mendadak, kira-kira bagaimana untuk memastikan data eco-sounding ini untuk memastikan akurasi data dari eco-sounding ini Pak, seperti itu Pak. Oke, makasih. Sekali lagi dalam data akuisisi ya, data acquisition atau perolehan data, kita perlu satu quality assurance. Salah satunya adalah melakukan kalibrasi. Jadi misalkan kita survei terlampau pagi karena ngejar tide, ngejar pasut, kita ukur kalibrasi menggunakan bar check, kemudian biasa yang kalibrasi bar check atau menggunakan SVP, Sound Velocity Profile. Setelah itu kita masukkan, kita input data kalibrasi baik dari bar check maupun SVP, kemudian kita survei, misalkan melintasi siang, nanti di akhir survei kita coba bar check lagi. Kita bar check lagi, misalkan siang udah selesai makan, survei lagi misalkan istirahat jam 11, survei lagi jam 1, kita bar check lagi. Nah, itu nanti sore misalnya sampai jam 4 kita lihat bar check lagi. Itu kita lihat apakah hasilnya sama atau enggak. Itu biasanya adjustment-nya dari situ. Angka-angka bar check gitu. Bar check yang awal dan akhir kita lihat perbandingannya. Kalau tidak signifikan, kita biasanya kita rata-rata. Itu biasanya kalau bar check kita menggunakan pakai regresi linear ya. Atau misalkan tidak menggunakan regresi linear, kita bisa set up kecepatan suara. Sehingga karena tujuan dari kalibrasi itu adalah supaya kita mengetahui sejauh mana hasil sounding yang aktual gitu dengan hasil sounding yang diperoleh dari echo sounder. Nah, itu bisa di-adjust di speed-nya, speed sound velocity-nya itu, kecepatan suaranya. Nah, nanti yang terakhir, yang tadi jam 11 misalnya selesai, itu biasanya untuk kontrol aja, jadi nggak dipakai. Jadi yang dipakai biasanya di awal. Makanya kondisi yang dinamis itu memang kalau panasnya, tapi ini maksudnya perubahan suhu itu suhu di bawah air ya, kan semakin dalam ada yang semakin hangat gitu. Itu memang kecil 4 meter per second gitu. Bukan kondisi di atas perairan. Kalau di atas air memang panas, tapi belum tentu di bawah air panas. Tapi anyway untuk kontrol kita lakukan kalibrasi atau bar check lagi di saat selesai survei. Itu aja mungkin. Baik Pak, terima kasih. Pak Yudo, izin bertanya Pak. Iya, silakan. Pak Yudo, ini saya baca-baca beberapa tulisan gitu Pak ya terkait dengan teknologi sekarang yang banyak dipakai sama teman-teman survei itu USV. Itu
Kalau tadi dibilang terkait dengan kalibrasi itu umumnya menggunakan bar check. Nah, ini kalau misalnya dengan menggunakan USV itu proses kalibrasi terutama di awal itu seperti apa, Pak, ya? Karena tentu, bar check mungkin agak susah dilakukan dengan, unit USV ini karena unitnya kan terlalu, kecil dan dia remote gitu ya. Terus, kalau misalnya kondisinya lumayan cukup di dasar, di bawah permukaan air itu lumayan cukup berubah, misalnya di satu sisi itu banyak lumpurnya, kemudian di satu sisi lagi mungkin, agak keras. Itu proses mengkalibrasi kecepatan suaranya itu seperti apa, Pak, ya? Terima kasih banyak, Pak, itu. SUV ya, berarti wahana tanpa awak gitu ya. Betul betul, Pak. Itu kalau secara prosedur tetap harus dilakukan gitu. Karena problem dari pengukuran echo sounder itu adalah di kecepatan suara ya. Kalau kecepatan suara salah atau tidak tepat, nanti hasil yang didapat tidak tepat. Ada beberapa di transducer ya, di bawah itu transducer itu dipasang sound velocity probe. Jadi bukan profiler, jadi di persis di dekatnya si transducer itu ada probe atau alat untuk mengukur sound velocity. Jadi dia tidak mewakili sampai terus ke bawah, tapi di dekat situ kecepatan suaranya sekian. Nah, itu yang bisa dimasukkan nanti di post processing ya biasanya ya. Jadi setelah SUV-nya selesai, nanti kita download. Biasanya di post processingnya kita masukkan data sound velocity probe. Jadi bukan profiler. Karena keterbatasan awak, karena tidak ada awak di wahana. Tapi memang ideal, saya belum tahu mungkin eh, ada yang saya belum pernah melihat prosedur untuk SUV ya. Cuman secara logik itu di SUV harus dilengkapi dengan sound velocity probe. Berbeda dengan SVP ya. Kalau SVP itu kan diturunkan terus sampai ke dasar laut. Kalau itu cukup di dekat transducer. Baik baik. Nah, nanti Ya. kontrolnya seperti biasa, kontrol kualitinya itu dari cross atau persilangan antara main lens dengan cross lens. Itu aja mungkin yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih banyak, Pak. Ada lagi? Nanti di eh, sesi selanjutnya survei batimetri menggunakan SBS saya coba cari referensi tentang SUV untuk mendapatkan bagaimana cara memperoleh kedalaman yang istilahnya yang benar ya, yang sesuai dengan prosedur. Karena sekali lagi critical point dari echo sounder itu adalah velocity, kecepatan suara. Kita habis survei di laut, kemudian survei di daerah Payau. Mungkin ada yang pernah survei di Muara. Muara itu bukan air laut, bukan air asin, tapi bukan juga air tawar, dia Payau. Pada saat surut, dia terasa salinitasnya naik. Tapi di saat air pasang biasanya berkurang. Nah, di situ bagi teman-teman yang pernah melakukan underwater positioning system, sebaiknya kalau menurut saya jangan digunakan untuk daerah Payau karena sound velocity-nya itu eh, tidak bagus ya untuk ini ya untuk underwater positioning. Tapi untuk kalau untuk echo sounder
sebaiknya memang dilakukan dalam kondisi yang seragam. Misalkan kita survei di saat air pasang atau air surut. Kalau perubahan dari pasang ke surut, idealnya dihentikan karena takut ada perubahan dari. Jadi kita merefer ke tide table atau tabel pasang surut. Kapan pasang, nanti kita batasi aja. Kita batasi surveinya di saat air sedang tinggi dari jam berapa sampai berapa. Atau pas surut. Jadi itu kondisinya relatif homogen. Itu aja. Silakan kalau ada pertanyaan atau ada sharing. Pak Munardi mungkin yang banyak bergelut di danau. Bila misalkan nanti ada pertanyaan, silakan dikirim ke WA aja, nggak masalah di 0813-2041-2785. Tapi tadi sharing saya itu prinsip-prinsip dasar ya. Mudah-mudahan teman-teman sudah bisa mengcapture highlight-nya apa dari akustik bawah air. Nanti kelanjutannya saya coba membahas tentang selain single beam, nanti side scan sonar, sub bottom propeller, underwater akustik. Kemudian kalau tight gauge sudah pernah kalau nggak salah tight gauge menggunakan gelombang suara. Kemudian ADCP, current meter, itu juga akustik juga bawah air. Mudah-mudahan sharing ini bisa menambah wawasan ya, sehingga teman-teman bisa apa ya. Terkadang klien kita kan tidak paham survei, jadi kita harus mampu menjelaskan ke klien kenapa harus begini, harus begitu, terus mengapa tidak bisa disurvei, kenapa bisa. Kadang klien kan yang penting mendapatkan hasil. Jadi prinsipnya teman-teman sudah bisa memilih alat single beam echo sounder apa yang bisa dipakai. Karena sekarang banyak sekali ya, apalagi dengan adanya dari Cina yang harganya relatif murah, yang biasanya mahal 500 juta, 150 juta. Mungkin bikinan Cina bisa lebih murah. Atau ada juga yang mau murah lagi di bawah 25 juta tapi menggunakan teknologi chirp kompres apa ya. Jadi gelombang pakai bandwidth, jadi dari high sampai ke low dia bisa mendapatkan semua, dia dapat informasi ikan, kedalaman sama beberapa sub struktur bawah air, apakah bisa atau enggak. Itu nanti bisa, yang penting kaidahnya sesuai dengan kaidah survei. Sekali lagi bahwa echo sounder itu memiliki dua fungsi, apakah mau dipakai untuk pemetaan atau sekedar navigasi dan cari ikan. Begitu mungkin kalau nggak ada pertanyaan, saya tunggu 3 menit sebelum saya tutup. Nanti modul yang sudah didapat silakan dibaca-baca. Mudah-mudahan berguna dalam bekerja maupun
pengetahuan lainnya, misalkan ada yang ingin senang menulis. Kan ini saya rangkum dari berbagai macam sumber serta pengalaman saya pribadi. Baik, 3 menit sudah berlalu dari jam 11. Saya akhiri kalau tidak ada pertanyaan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yudo. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.